Dalam kehidupan yang penuh liku, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Ibarat seorang pelaut yang harus mengarungi samudra, kita membutuhkan kompas yang tepat untuk menuntun langkah. Kiasan secerdik ular, setulus merpati dapat menjadi kompas kita. Ia mengajarkan kita untuk menjadi cerdas dalam membaca situasi, namun tetap menjaga hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Dengan keseimbangan ini, kita tidak hanya akan selamat dari badai kehidupan, tetapi juga mampu menginspirasi orang lain di sekitar kita. Untuk itu, mari kita bedah makna dari masing-masing hewan yang disebutkan. Ular. Hewan ini seringkali diasosiasikan dengan kecerdikan, kehati-hatian, dan kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam konteks kiasan ini, ular melambangkan kecerdasan emosional, kemampuan untuk membaca situasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Secerdik ular. Dalam konteks kiasan ini, secerdik ular merujuk pada kemampuan kita untuk menganalisis situasi untuk membaca dan memahami konteks sosial di sekitar kita. Ini melibatkan lebih dari sekadar melihat apa yang terjadi di permukaan. Ini tentang menggali lebih dalam, menafsirkan isyarat nonverbal, dan memahami dinamika hubungan antar individu. Dengan memahami situasi, kita dapat menyesuaikan perilaku kita agar lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan orang lain. Ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat, dan kita dapat menghindari konflik atau situasi yang tidak menyenangkan. Merpati. Burung merpati sering dikaitkan dengan kedamaian dan ketulusan. Dalam kiasan ini, merpati melambangkan hati yang murni, niat yang baik, dan sikap yang tulus. Setulus burung merpati. Ketulusan merpati adalah cerminan dari hati yang murni dan pikiran yang jernih. Ketika kita memilih untuk menjadi setulus merpati, kita tidak hanya menunjukkan kejujuran, tetapi juga empati yang mendalam terhadap perasaan orang lain. Dengan memahami dan menghargai perspektif mereka, kita membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang saling percaya. Kepercayaan ini, sekali terjalin, akan menjadi perekat yang menyatukan kita dalam berbagai situasi. Jadi, kiasan secerdik ular, setulus burung merpati, mengajak kita untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan dan ketulusan. Kita harus memiliki kecerdasan seperti ular untuk dapat menghadapi berbagai situasi dengan bijaksana, tetapi tetap menjaga hati yang murni dan tulus seperti merpati. Setelah mengetahui arti dari kiasan ini, bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan. Kecerdasan dan ketulusan, dua permata yang menghiasi mahkota kemanusiaan. Keduanya saling melengkapi, bagaikan siang dan malam, yin dan yang. Kecerdasan membekali kita dengan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan. Ketulusan, di sisi lain, menyinari hati kita dengan empati, kasih sayang, dan integritas. Namun, seperti segala sesuatu dalam hidup, keseimbangan adalah kuncinya. Terlalu cerdas tanpa ketulusan dapat membuat kita menjadi manipulator yang dingin dan kalkulatif. Kita mungkin berhasil mencapai tujuan, namun kehilangan makna dalam hubungan dan kehidupan. Sebaliknya, terlalu tulus tanpa kecerdasan dapat membuat kita menjadi korban yang mudah dimanfaatkan. Kita mungkin memiliki hati yang murni, tetapi kesulitan untuk melindungi diri sendiri atau mencapai potensi penuh. Untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan, kita perlu menjadi seperti seorang pemanah yang mahir. Kecerdasan adalah busurnya yang kuat, yang memungkinkan kita untuk menembakkan panah dengan akurat. Ketulusan adalah anak panah itu sendiri, yang membawa pesan cinta dan kebaikan. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat mencapai sasaran dengan tepat dan penuh makna. Dalam perjalanan hidup, kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menuntut kita untuk menggunakan kedua kualitas ini secara seimbang. Saat menghadapi konflik, kita perlu menggunakan kecerdasan untuk memahami akar masalahnya dan ketulusan untuk mencari solusi yang win-win solution. Saat berinteraksi dengan orang lain, kita perlu menggunakan kecerdasan untuk membaca situasi sosial dan ketulusan untuk membangun hubungan yang tulus. Dengan menyeimbangkan kecerdasan dan ketulusan, kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia. Kita akan menjadi pemimpin yang inspiratif, teman yang setia, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mencapai keseimbangan yang ideal ini, sehingga kita dapat hidup dengan lebih bahagia, bermanfaat, dan bermakna.
Yang kedua, membaca situasi. Membaca situasi adalah seni yang halus, sebuah kemampuan yang membedakan antara sekadar berinteraksi dan benar-benar terhubung dengan orang lain. Ini seperti menjadi seorang detektif yang cermat, mengamati setiap detail kecil untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kata-kata dan tindakan. Dengan melatih kemampuan ini, kita tidak hanya sekadar melihat dunia, tetapi juga memahaminya dengan lebih mendalam. Ketika kita meluangkan waktu untuk mengamati situasi, kita membuka diri terhadap nuansa yang seringkali terlewatkan. Kita memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah orang lain. Kita mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami makna yang tersirat di baliknya. Dengan demikian, kita mampu membaca antara baris-baris dan memahami perasaan yang sebenarnya dari orang lain. Selain itu, membaca situasi juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami konteks sosial dan dinamika interaksi, kita dapat memprediksi kemungkinan hasil dari tindakan kita. Kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai tujuan kita. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi, kemampuan untuk menyaring informasi yang relevan dan memahami makna yang tersembunyi di baliknya menjadi semakin penting. Dengan melatih kemampuan untuk membaca situasi, kita dapat menjadi pembelajar yang lebih efektif, pemecah masalah yang lebih baik, dan pemimpin yang lebih inspiratif. Membaca situasi adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Semakin kita berlatih, semakin tajam intuisi kita. Semakin kita memahami orang lain, semakin kita memahami diri kita sendiri. Ini adalah investasi yang akan memberikan keuntungan seumur hidup. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu untuk mengamati, mendengarkan, dan memahami. Dunia akan terlihat lebih jelas dan hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi lebih bermakna. Yang ketiga adalah memilih kata-kata. Kata-kata adalah senjata pamungkas, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah benih yang kita tanam di hati orang lain. Jika benih itu baik, maka akan tumbuh menjadi bunga yang indah. Namun, jika benih itu beracun, maka akan tumbuh menjadi duri yang menyakitkan. Oleh karena itu, kita perlu memilih kata-kata kita dengan bijaksana, seperti seorang tukang kebun yang memilih benih terbaik untuk kebunnya. Memilih kata-kata yang tepat adalah sebuah seni. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun koneksi dengan orang lain. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan pikiran kita, tetapi juga mengungkapkan perasaan, nilai, dan sikap kita. Kata-kata yang kita pilih dapat mencerminkan siapa kita sebagai pribadi. Untuk berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami kekuatan kata-kata. Kata-kata yang positif dan membangun dapat meningkatkan mood seseorang, memberikan motivasi, dan memperkuat hubungan. Sebaliknya, kata-kata yang negatif dan kasar dapat menyebabkan rasa sakit, kemarahan, dan merusak kepercayaan. Sebelum kita berbicara, marilah kita merenungkan sejenak. Apa tujuan kita? Apa yang ingin kita capai? Bagaimana kata-kata kita akan mempengaruhi orang lain? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat memilih kata-kata yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kita. Dengan berlatih memilih kata-kata yang tepat, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat menginspirasi orang lain, menyelesaikan konflik dengan damai, dan menciptakan lingkungan yang positif. Ingatlah, kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mari kita gunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Yang keempat, empati. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati orang lain. Ini adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang bermakna. Ketika kita menunjukkan empati, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami perasaan yang tersembunyi di baliknya. Kita berusaha untuk melihat dunia melalui lensa mata mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memahami mengapa mereka berpikir dan bertindak seperti itu. Empati adalah lebih dari sekadar belas kasihan. Ini adalah tindakan proaktif untuk memahami dan berbagi pengalaman orang lain. Ini adalah tentang menempatkan diri kita pada posisi mereka, tanpa menghakimi atau meremehkan perasaan mereka. Dengan menunjukkan empati, kita menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri dan berbagi cerita mereka. Dalam dunia yang seringkali terasa terpecah belah, empati adalah perekat yang menyatukan kita. Ini adalah kekuatan yang dapat mengatasi perbedaan, meredakan konflik, dan membangun komunitas yang lebih kuat.
Ketika kita berlatih empati, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membantu diri kita sendiri. Empati membantu kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Empati adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kita dapat mulai dengan melatih kesadaran diri, memperhatikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Kemudian, kita dapat melatih diri untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengamati bahasa tubuh, dan memahami konteks sosial. Dengan berlatih secara konsisten, kita dapat menjadi pribadi yang lebih empatik dan membangun hubungan yang lebih berarti dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang termahal dalam hubungan manusia. Sama seperti uang yang harus dijaga agar nilainya tetap tinggi, kepercayaan juga harus dipelihara dengan baik. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan adalah dengan konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Ketika kita mengatakan akan melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Ketika kita membuat janji, tepatilah. Konsistensi adalah bukti nyata bahwa kita dapat diandalkan dan serius dalam komitmen kita. Konsistensi menciptakan fondasi yang kuat bagi hubungan. Bayangkan sebuah bangunan. Jika fondasinya retak atau rapuh, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh dan dapat runtuh kapan saja. Begitu pula dengan hubungan. Jika kita tidak konsisten, maka kepercayaan orang lain terhadap kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Sebaliknya, jika kita konsisten, kepercayaan itu akan tumbuh semakin kuat dan menjadi pondasi yang kokoh bagi hubungan kita. Membangun kepercayaan adalah investasi jangka panjang. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Namun, hasilnya akan sangat sepadan. Ketika kita telah berhasil membangun kepercayaan, kita akan merasakan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita. Konsistensi juga mengajarkan kita tentang disiplin dan tanggung jawab. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu dan kemudian menepatinya, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kualitas-kualitas ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, konsistensi adalah sebuah kemewahan. Namun, inilah yang membedakan kita dari orang lain. Dengan konsisten menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan, kita akan menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Mari kita jadikan konsistensi sebagai kompas yang memandu kita dalam menjalani hidup. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah sebuah proses yang tak pernah berakhir. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita dapat semakin mendekati idealisme untuk menjadi secerdik ular dan setulus merpati. Marilah kita menjadikan ajaran ini sebagai kompas dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya akan mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Berikan masukan Anda di kolom komentar agar kanal ini dapat lebih maju. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.